Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Nabi Khidir cucu Fir'aun? Segala hal yang berkaitan dengan sosok Nabi Khidir memanglah masih diselimuti banyak misteri hingga saat ini. Mulai dari penyebutan namanya antara Khidir ataupun Qadar. Posisinya beliau di dunia, apakah sebagai nabi, wali, atau hanya hamba soleh? Dan yang paling banyak diperbincangkan oleh orang-orang sampai saat ini adalah apakah Khidir atau Nabi Khidir ini masih hidup ataukah sudah lama wafat? Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang masih hidup atau tidaknya Nabi Khidir. Tapi di luar itu semua, ada satu hal yang lebih menarik untuk dibahas, yaitu benarkah kalau Nabi Khidir ini cucu dari Fir'aun? Maka inilah kisah nasab Nabi Khidir. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa saat Rasulullah SAW mi'raj ke langit dengan menunggangi punggung buraq bersama malaikat Jibril, tiba-tiba beliau mencium bau harum yang semerbak. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, bau wangi apa ini?" Maka malaikat Jibril menjawab, bau ini berasal dari seorang raja pada zaman dulu. Ia adalah raja yang punya riwayat yang menakjubkan pada masanya. Dan dia hanya memiliki seorang anak, yaitu Khidir. Dalam sebuah kitab yang bernama Kitab At-Tarikh, karya dari Abu Al-Qasim Abdullah bin Hasan Al-Qatsami, beliau mengatakan Khidir adalah putra seorang raja yang bernama Amyal. Raja ini merupakan putra dari Al-Is ibnu Ishaq. Ibunya bernama Alha, seorang putri raja bernama Faris. Kemudian, menurut Mahmud Asy-Syafrawi, dalam bukunya yang berjudul Khidir alaihissalam, Nabi misterius penguasa samudra yang berjalan secepat kilat, juga menyampaikan riwayat lain yang menyebutkan bahwa ayah Nabi Khidir yang bernama Balkan, dia adalah Raja Persia. Sementara itu, ibu kandungnya bernama Alha binti Faris. Menurut Mahmud Asy-Syafrawi, ada riwayat lain juga yang menyebutkan bahwasannya ibu dari Nabi Khidir adalah perempuan yang bernama Rumania, yaitu seorang wanita kelas bangsawan asli keturunan Persia yang masih terhubung sebagai bibi dari ibu Raja Zulkarnain. Bicara tentang ibunya Nabi Khidir nih sobat, menurut sebuah riwayat yang terkenal dikatakan bahwa ibunya Nabi Khidir ini adalah seorang wanita yang punya hobi tidak lazim. Ibunya digambarkan sebagai sosok wanita yang senang mengembara. Sedangkan kegiatan mengembara ini biasanya identik dengan seorang laki-laki. Tapi ya, beliau adalah seorang wanita yang senang sekali berpetualang pada zaman itu. Bahkan ketika dia sedang hamil tua sekalipun, dia masih sering melakukan pengembaraan. Malahan, ketika tiba saat waktunya Nabi Khidir akan dilahirkan, ibunya juga masih berada di tengah-tengah masa pengembaraannya. Sampai-sampai ketika itu Nabi Khidir terpaksa harus dilahirkan di dalam sebuah gua yang terletak di atas sebuah bukit. Saat itu, ibunya melahirkan Nabi Khidir seorang diri tanpa bantuan dari orang lain. Namun hal tidak mengenakan menimpa Nabi Khidir. Karena tak lama setelah ibunya berhasil melahirkan Nabi Khidir, para penyamun atau perampok datang memasuki gua tersebut. Nabi Khidir pun harus terpisah dengan ibunya. Kemudian, orang-orang berpendapat bahwa kemungkinan ibunya Nabi Khidir saat itu tewas dibunuh oleh perampok itu. Lalu pada suatu hari, ada seorang pengembala kambing yang secara tak sengaja menemukan bayi Nabi Khidir. Bayi itu pun dibawa pulang dan diasuh oleh si pengembala kambing. Banyak yang menyimpulkan bahwa saat masih bayi, Nabi Khidir disusui dengan susu kambing karena si pengembala kambing tak menemukan ibu dari si bayi ini. Sementara itu, Muhammad bin Ilyas Al-Hanafi dalam kitabnya Badai Az-Zuhur fi Waqa'i Ad-Duhar meriwayatkan tentang Nabi Khidir yang dilahirkan dalam sebuah gua. Saat itu, ibunya lah yang memberikan susu kambing setiap hari ketika Nabi Khidir masih bayi.
Kemudian Nabi Khidir diasuh oleh seorang pengembala dan dididik sampai beliau dewasa. Khidir kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dia pintar dalam hal tulis menulis. Sedari kecil seringkali dia membaca dan menulis suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Khidir putra Fir'aun. Ahmad bin Ibrahim An-Naisaburi di dalam kitabnya yaitu Qisas Al-Anbiya menyebutkan bahwa nama asli dari Nabi Khidir adalah Balya dan nasabnya adalah Balya bin Malkan bin Falik bin Abir bin Falik bin Arpakshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Silsilah garis keturunan ini berdasarkan pendapat dari Ibnu Abbas. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Ishaq, Nabi Khidir adalah putra dari Al-Is bin Ishaq alaihissalam bin Ibrahim. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari An-Nagasi. Menurutnya, Nabi Khidir adalah putra dari Fir'aun. Akan tetapi menurut Imam At-Tabari, pendapat ini tidak valid. Lalu sebagian ulama lainnya berpendapat lain, mengatakan kalau Khidir adalah Alyasa, teman dari Nabi Ilyasa. Alyasa ini dengan nama lain yaitu Ilyasa atau yang kita kenal sebagai Nabi Ilyasa yang hidup semasa dengan Nabi Ilyas. Bahkan sebagian ulama juga ada yang mengatakan kalau Nabi Khidir dan Nabi Armia atau Yeremia adalah orang yang sama. Tapi keduanya dinyatakan tidak valid karena tidak ditemukan bukti-bukti sejarah yang mengungkapkan pernyataan itu. Sebuah riwayat lain mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah putra dari seorang raja yang agung. Untuk urusan pendidikannya itu, raja atau ayahnya ini menyerahkan kepada seorang guru. Akan tetapi, saat itu Nabi Khidir tidak berkenan dengan guru yang ditunjuk ayahnya itu. Di antara istana dan rumah guru itu hidup seorang ahli ibadah. Jadi setiap kali Nabi Khidir berangkat ke rumah gurunya, dia selalu melewati rumah sang ahli ibadah tersebut. Perilaku ahli ibadah itu memikat hatinya. Akhirnya, Nabi Khidir pun memilih si ahli ibadah untuk menjadi gurunya. Nabi Khidir pun rajin menghadiri majelis si ahli ibadah tersebut. Singkat cerita, pada suatu hari, Nabi Khidir tak datang ke rumah gurunya itu untuk belajar. Gurunya mengira bahwasannya Khidir sedang ada di istananya. Sementara itu sang ayah mengira bahwa Khidir hari itu sedang berada di rumah gurunya. Karena dia tak ada di dalam istana, hal itu berlangsung sampai Nabi Khidir dewasa. Dan dia menguasai seluruh pengetahuan serta cara ibadah yang baik dari si ahli ibadah tersebut. Sementara itu, kisah menurut Ibnu Ishaq, ayah Nabi Khidir yang bernama Amyal, suatu hari, Amyal mencari seorang penulis profesional untuk menulis kembali suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Syeds. Maka pada suatu hari, datanglah sekelompok penulis yang menawarkan diri. Nah, di antara para penulis yang datang itu, terdapat Nabi Khidir yang merupakan putranya sendiri. Tapi saat itu, Raja tak menduga kalau di antara para penulis itu ada putranya sendiri. Ketika tulisan-tulisan mereka selesai dan diperlihatkan kepada sang raja, maka sang raja terkesan dengan salah satu tulisan dari peserta calon juru tulisnya itu. Dan sang raja tak menyangka bahwa tulisan yang dia sukai itu adalah tulisan dari putranya sendiri. Setelah sang raja tahu kalau itu adalah tulisan putranya, sang raja pun bangkit dan merangkul putranya dengan bangga. Nabi Khidir cucu Fir'aun. Pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir merupakan cucu dari Fir'aun adalah pendapat dari Muhammad bin Ayub. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ayub Al-Kilabi Al-Wasiti. Beliau adalah seorang perawi yang jujur dan dapat dipercaya, dan hadis-hadisnya banyak dirujuk oleh Ibnu Majah. Muhammad bin Ayub mengatakan, Nabi Khidir adalah cucu dari Fir'aun dari anak perempuannya.
Namun, Muhammad bin Ayyub mendapatkan keterangan ini dari Ibnu Luhaylah. Dan Ibnu Luhaylah adalah perawi yang dapat dipercaya. Namun, mengalami kekacauan pikiran semenjak kitab-kitabnya terbakar. Oleh karena itu, sobat, pendapat tentang Nabi Khidir adalah cucu dari Fir'aun masih dianggap belum kuat, sebab bersumber dari Abdullah bin Lu'ayyah. Selain cucu dari Fir'aun, ditemui pula pendapat yang menyatakan kalau Nabi Khidir adalah anak dari Qabil bin Adam. Berarti Khidir adalah cucunya Nabi Adam. Pendapat ini berasal dari Abu Hatim Al-Sijistani. Dalam kitabnya yang berjudul Al-Muwamarin, Abu Hatim mengatakan bahwa keterangan tersebut didapatnya dari gurunya. Tapi Abu Hatim menyebutkan kalau riwayat ini muldol atau perawinya terputus dua orang atau lebih secara berurutan. Dan dinyatakan kalau pendapat ini juga masih dianggap kurang kuat. Lalu pendapat lain mengatakan kalau Nabi Khidir adalah cucu dari Nabi Harun. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Pendapat ini dikutip dari riwayat Muhammad bin As-Sadi bin Bashar Al-Kalbi yang merupakan ahli nasab dan tafsir, namun tertuduh sebagai pendusta. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan kalau pendapat bahwasanya Khidir adalah cucu dari Nabi Harun adalah salah dan sangat jauh dari kebenaran karena mata rantai perawinya sangat lemah. Pendapat yang cukup kuat yang dipegang oleh sebagian besar para ulama adalah pendapat dari Wahab bin Munabi, karena Wahab bin Munabi adalah perawi yang hadis-hadisnya sering dirujuk oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Wahab bin Munabi mengatakan nama aslinya adalah Balya. Jadi kata Khidir adalah sebutan atau gelar untuknya. Kata Khidir sendiri secara harfiah bermakna seseorang yang hijau. Hijau sendiri melambangkan kesegaran dari ilmu pengetahuan. Maka dari itu, arti nama Khidir bisa dimaknai sebagai orang yang berpengetahuan luas. Nasabnya Balya bin Malkin bin Khali bin Ailik bin Abir bin Arpakshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Lalu, manakah yang pasti? Wallahu alam. Begitu banyak pendapat para ulama yang seliweran tentang asal-usul Nabi Khidir alaihissalam. Sedikit kisah tentang sosok Fir'aun. Lantas, seperti apa sosok Fir'aun dan apa saja bentuk kezalimannya? Disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 75 sampai 92 yang dijelaskan oleh sejumlah kitab tafsir. Fir'aun adalah penguasa Mesir yang zalim dan sombong. Di antara kesombongannya tampak saat diseru Nabi Musa dan Harun alaihissalam untuk menerima tanda-tanda kebesaran Allah, mengakui risalah keduanya sehingga mau menuhankan Allah dan beribadah kepadanya. Alih-alih menerima risalah Nabi Musa dan Nabi Harun serta mengesahkan Allah, Fir'aun dan pembesar kaumnya malah menuduh risalah keduanya sebagai sihir. Malahan, Fir'aun sempat mendatangkan para penyihir untuk menantang Musa dan Harun dengan sihir-sihir andalan mereka. Disebutkan pula, Fir'aun merupakan penguasa tiran dan sewenang-wenang. Sehingga tidak ada yang berani beriman kepada Musa melainkan turunan kaumnya. Itu pun disertai ketakutan terhadap Fir'aun dan para pengikutnya. Tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunannya dari kaumnya, disertai ketakutan pada Fir'aun dan para pemuka kaumnya yang akan menyiksa mereka. Sesungguhnya, Fir'aun benar-benar sewenang-wenang di bumi. Sesungguhnya, ia benar-benar termasuk orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Yunus ayat 83. Fir'aun juga merupakan penguasa yang mementingkan perhiasan dan kekayaan dunia. Namun, akibat kekayaan itu, Fir'aun dan para pengikutnya malah terkesan dan menyesatkan kaumnya dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pula yang menyebabkan mereka binasa dan terkunci hatinya. Tafsir At-Tabari. Puncak kesombongan Fir'aun juga dicatat Al-Quran sebagai penguasa tangan besi
dan manusia yang pernah mengaku Tuhan. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Quran Surat An-Nazi'at ayat 24. Itu terjadi karena Fir'aun tak pernah ditimpa penyakit apapun. Terhadap rakyatnya, Fir'aun membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil, sehingga menjadi lemah tak berdaya. Ia tak sungkan menyiksa siapapun yang menentang perintah dan keinginannya. Penyiksaan terhadap Siti Asiyah, yang juga istrinya sendiri yang beriman kepada Allah dan ingkar terhadap kekuasaannya, adalah salah satu buktinya. Perilaku kejam Fir'aun kian tak terkira, manakala pendapat ramalan bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dan akan menjadi penyebab kehancuran Raja Mesir di tangannya. Mendapat ramalan demikian, ia segera memerintah bala tentaranya untuk membunuh anak-anak dari Bani Israel karena khawatir akan adanya anak tersebut. Setiap perempuan yang hendak melahirkan disiagakan para algojo. Jika ternyata anak yang dilahirkannya laki-laki, maka tak sungkan si algojo menyembelih anak tersebut di hadapan sang ibu yang baru melahirkannya. Ibnu Katsir, Katsahul, Anbiya. Ternyata anak yang dikhawatirkan itu tak lain adalah Musa, yang diselamatkan Allah dengan cara mengilhami ibunya untuk memasukkan Nabi Musa tersebut ke dalam tabuk atau kotak dan melemparkannya ke sungai Nil. Hingga akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun ditemukan oleh istri Fir'aun sendiri dan dibesarkannya di lingkungan istana. Istimewanya, berkat skenario Allah, ibu Musa pun kembali bisa menyusuinya. Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, Musa. Jika engkau khawatir atas keselamatannya, hanyutkanlah ia ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih. Sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu dan jadikanlah dia sebagai salah seorang Rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Di penghujung hidupnya, Fir'aun pun bernasib tragis. Ia tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel menjelang detik-detik kematiannya. Ia baru berserah diri dan mengaku Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berkuasa dan berhak disembah selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri kepadanya. Quran Surat Yunus ayat 90. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Abbas dikisahkan bahwa Fir'aun nyaris saja mengucap kalimat tauhid La ilaha illallah. Namun karena kesalahannya, malaikat Jibril segera menjejali mulut Fir'aun dengan lumpur laut, sehingga ia gagal beriman dan mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sekilas kisah Fir'aun, kekejaman dan nasib tragis yang dialami bersama bala tentaranya. Mereka dibinasakan dan ditenggelamkan di lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menyelamatkan jasadnya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Hingga kini, jasad Fir'aun dimumifikasi dan masih tersimpan di Museum Kairo, Mesir. Menurut para ahli, Fir'aun ini merupakan Fir'aun Amenhotep I yang umurnya mencapai 3.500 tahun. Sayangnya, kebanyakan orang lengah mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Wallahu alam. Jadi sobat, itulah nasab Nabiullah Khidir alaihissalam. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.